adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar dari manapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi yang seru banget, yaitu teks narasi. Udah siap belajar sambil berimajinasi? Yuk lanjut aja kita mulai. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah sebuah tulisan yang menyajikan kisah atau cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu. Menurut KBBI, narasi berarti kisahan atau cerita. Melalui teks narasi, penulis dapat menghibur pembaca, memberikan informasi, ataupun menyampaikan pengalaman tertentu. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuan dari teks narasi? Kenapa ya kita menulis atau membaca cerita? Jadi, tujuan teks narasi itu yang pertama adalah menghibur. Teks narasi sering dibuat untuk membuat pembaca merasa senang, penasaran, atau terharu. Contohnya seperti cerpen, dongeng, atau fabel. Cerita-cerita ini bikin kita betah membaca karena alurnya yang seru dan imajinatif. Tujuan kedua adalah untuk menyampaikan pesan moral. Banyak teks narasi yang mengandung nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, kerja keras, atau kasih sayang. Jadi, lewat cerita kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu teks narasi juga bisa digunakan untuk memberikan informasi. Contohnya itu seperti biografi atau kisah nyata. Nah, cerita-cerita ini membantu kita memahami kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau sejarah. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan tujuan dari teks narasi, sekarang kita akan bahas struktur teks narasi. Supaya teks narasi jadi menarik dan runtut, kita harus tahu dulu nih strukturnya. Jadi, ada 4 bagian penting dalam teks narasi, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi berarti pembuka cerita, memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berarti munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini berarti penyelesaian dari konflik yang ada. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini berarti penutup atau amanat cerita. Bagaimana ya kita bisa tahu bahwa sebuah teks narasi itu termasuk narasi? Jadi, teks narasi ini memiliki ciri-ciri ketentuan, yaitu yang pertama, cerita dalam teks narasi disusun dari serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Gak cuma satu kejadian aja, tapi rangkaian cerita yang mengalir dari awal hingga akhir. Semacam puzzle yang membentuk satu kisah utuh. Lalu yang kedua, narasi punya alur waktu yang jelas. Ceritanya biasanya disusun berdasarkan urutan kejadian, dari yang paling awal sampai akhir. Jadi misalnya pagi, siang, sore, atau hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan alur kronologis. Yang ketiga, memiliki tokoh, tempat, dan waktu. Yang gak kalah penting dari teks narasi ini selalu punya tokoh, latar, tempat, dan waktu. Tanpa 3 hal ini, ceritanya bakal terasa hambar. Siapa yang terlibat? Di mana ceritanya terjadi? Kapan ya kejadiannya? Nah, jadi ketiga ini wajib ada di teks narasi. Lalu yang keempat ada mengandung konflik atau masalah. Ini dia bumbu utamanya, konflik. Teks narasi selalu menyajikan masalah atau tantangan yang harus dihadapi tokoh. Justru konflik inilah yang bikin kita penasaran dan terus ingin membaca sampai akhir. Jadi, itulah tadi ciri-ciri dari teks narasi.
Cerita yang bagus itu nggak cuma soal isi, tapi juga cara menyampaikannya. Nah, supaya teks narasi terasa hidup dan enak dibaca, ada beberapa ciri kebahasaan atau gaya bahasa khusus yang biasanya digunakan. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan kata hiasan atau majas metafora. Kata-kata ini digunakan untuk membuat cerita terasa lebih indah, ekspresif, bahkan menyentuh perasaan. Contohnya, hatinya hancur berkeping-keping. Tentu bukan benar-benar hancur, tapi menggambarkan perasaan yang sangat sedih. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif butuh objek. Misalnya, ibu memasak nasi. Nasi itu adalah objek. Yang kedua, kata kerja intransitif nggak butuh objek. Misalnya, ayah tersenyum. Nah, dua jenis kata kerja ini bikin cerita jadi dinamis dan bergerak. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa. Semua ini digunakan untuk menggambarkan tokoh, suasana, dan kejadian dengan lebih detail. Misalnya, anak kecil yang ceria itu berlari di taman yang luas. Di situ ada kata benda, sifat, frasa, dan klausa. Semuanya bercampur. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Nah, ini penting supaya alur cerita bisa runtut dan mudah diikuti. Contohnya, kemudian, setelah itu, akhirnya, pada suatu hari, esok, dan sebagainya. Nah, biar kalian makin paham, sekarang kita lihat contoh teks narasi yang singkat tapi lengkap. Sambil mendengarkan, perhatikan ya bagian-bagian penting dari struktur narasi yang sudah kita pelajari tadi. Contoh teks narasi. 3 hari lamanya aku mengalami koma tanpa pernah bangun. Dan ketika aku terbangun dari mimpiku, perlahan kubuka mataku. Seluruh keluargaku ada di sampingku. Ayah, ibu, kedua kakakku, paman, dan bibi, serta teman-temanku telah ada di sampingku. Suara ayat-ayat Al-Quran terdengar dan aku senang mereka tidak marah kepadaku karena aku pergi tanpa pamitan. Ayah menyadari aku terbangun dengan cepat memanggilku. Dari bagian ini kita bisa melihat beberapa ciri khas teks narasi loh. Yang pertama yaitu teks ini menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan. Mulai dari koma selama 3 hari, sampai akhirnya terbangun dan bertemu keluarganya. Ini menunjukkan alur waktu atau kronologis dalam narasi. Kedua, ada tokoh yang jelas, yaitu aku, ayah, ibu, kakak, paman, bibi, dan teman-teman. Tokoh-tokoh ini membuat cerita terasa nyata dan hidup. Ketiga, dalam cerita ini juga terdapat konflik atau masalah yang dialami tokoh utama, yaitu koma dan keadaan yang membuat ia harus pergi tanpa pamitan. Keempat, kalimat-kalimatnya menggunakan kata kerja yang menggambarkan tindakan, seperti mengalami, terbangun, memanggil, sehingga ceritanya terasa bergerak dan tidak datar. Terakhir, ada penggunaan kata penghubung waktu, seperti 3 hari lamanya, ketika. Jadi, hal ini membantu pembaca mengikuti alur cerita dengan mudah. Oke, adik-adik, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan materi teks narasi ya. Jadi, teks narasi adalah kisah atau cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu. Narasi memiliki ciri berupa alur cerita, tokoh, latar, dan konflik. Jenis narasi terbagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Tujuan utama narasi adalah untuk menghibur, memberikan informasi, dan menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Dari sisi kebahasaan, teks narasi menggunakan kata kerja, kata benda, kata sifat, bahkan kata kiasan agar cerita lebih hidup dan berwarna. Jangan lupa juga, teks narasi pakai kata penghubung waktu supaya alurnya mudah diikuti. Nah,
Dengan memahami semua ini, kalian bisa membaca teks narasi dengan lebih baik dan juga bisa membuat cerita narasi sendiri dengan lebih asyik dan terstruktur. Terus latihan ya, dan jangan takut buat berimajinasi. Semangat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya.